Cari pemimpin yang jujur. Ini dalam politik Islam. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Bukan hanya perkataannya, pidatonya yang berapi-api, tapi kenyataannya omong kosong. Bukan itu yang kita cari. Kita cari pemimpin yang adanya satu ucapan dan perbuatannya. Itu pemimpin yang jujur, pemimpin yang sidik, yang menyampaikan kebenaran. Kami Merdeka berjuang ingin mempunyai pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, bukan pemimpin yang berkhianat, yang menjual kekayaan alam ini kepada bangsa asing, sehingga kekayaan alam tidak dinikmati oleh bangsanya sendiri, justru kekayaan Indonesia dinikmati oleh bangsa-bangsa asing. Itulah pemimpin-pemimpin yang berkhianat terhadap bangsanya. Jangan menjadi pemimpin yang berkhianat. Semua kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini kelola pemerintah, oleh pemerintah sendiri. Jangan diserahkan pada investor asing. Kekayaan alam ini kelola sendiri oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Inilah tujuan kemerdekaan yang mereka rela menjadikan istrinya janda, mereka rela jadi anaknya jadi yatim, karena untuk kepentingan bangsanya. Cari bangsa yang amanah. Saya teringat pidatonya Bung Karno. Saya itu kalau pidato termasuk pengagum Bung Karno, walaupun saya bukan orangnya Soekarno, tapi saya pengagum pidato Bung Karno. Presiden Soekarno pernah berkata kepada bangsanya, kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan saja kekayaan alam ini sebagai celengan, sebagai simpanan untuk anak cucu, sehingga nanti kekayaan alam itu dikelola oleh anak cucu kita. Pesan Bung Karno, kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Itulah nantinya bangsa Indonesia. Mengapa menjadi ayam yang mati kelaparan di lubung padi? Mengapa menjadi itik yang mati kehausan di sungai? Karena kekayaan bangsa ini tidak dinikmati oleh bangsanya, tapi dinikmati oleh bangsa asing. Inilah pemimpin-pemimpin yang pengkhianat kepada bangsa Indonesia ini. Kembali lagi bersama channel Latasan Media, buat umahat semua. Mohon bantu channel ini dengan menekan tombol like dan juga subscribe-nya terlebih dulu. Teramat penting sekali, sebagaimana di bagian awal, kita mendengar pesan dan juga nasihat dari Kiai Sepuh, bagaimana kita menginginkan pemimpin yang amanah, sebagaimana ada beberapa hal yang disampaikan. Bahkan sedikit kita garis bawahi, bahwa jangan hanya pidatonya saja yang berkoar-koar, tapi tidak ada perbuatan dan juga pergerakan, maka tentu itu hanya omong kosong saja, dan teramat banyak juga hal dan nasihat yang disampaikan oleh Kiai Sepuh kita ini. Namun sebelum kita lanjut menyimak dan juga mendengarkan, maka buat umahat semua, di akhir nanti, jika punya tanggapan, maka silahkan bisa isikan di kolom komentar, tentunya dengan kata-kata yang baik dan juga sopan. Dan tak lupa, mari kita ambil apa yang mesti kita lakukan sebagai umat, dari nasihat Kiai Sepuh kita ini. Selengkapnya mari kita simak dan juga dengarkan terlebih dulu hal yang disampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang harus kita syukuri bersama-sama. Lepas daripada penjajahan Belanda ini seluruhnya dengan berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sejarah bangsa Indonesia secara global. Suatu hal yang tidak pantas kalau warga negara Republik Indonesia tidak tahu pada sejarah bangsanya. Apalagi pemimpin-pemimpin bangsa, sangat aib kalau tidak tahu sejarah bangsanya. Saya akan menceritakan sejarah bangsa ini secara global. 1500 tahun sebelum tarikh Masehi terjadilah emigran, perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran, di mana penduduk dataran tinggi Tibet di Tiongkok diserang oleh bangsa Arya dari Eropa, sehingga mereka lari ke sebelah timur. Mereka lari ke sebelah timur sampai ke Asia Tenggara, dan ada yang menyeberang ke Indonesia ini. Maka bangsa Indonesia yang ada ini sebenarnya termasuk imigran, bukan asli bangsa Indonesia 1500 tahun sebelum tarikh Masehi. Sekarang tarikh Masehi 2025, berarti 3500 tahun yang lalu terjadilah perpindahan bangsa-bangsa, termasuk perpindahan itu ke Indonesia. Zaman itu masih disebut zaman batu, karena semua peralatan yang dipakai adalah dari batu, belum mengenal besi. Hidupnya waktu itu bangsa Indonesia dari hutan ke hutan. Kalau hutan ini sudah habis penghasilannya, pindahlah ke hutan lain, pindahlah ke hutan lain selama masih ada hutan yang ada penghasilannya. Akhirnya mereka mulai membikin perkampungan dengan mengadakan pertanian. Itu nenek moyang kita yang disebut zaman batu. Keyakinan mereka pada waktu itu disebut animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya kepada ruh-ruh orang yang mati. Dinamisme itu percaya pada benda-benda yang ada kekuatannya. Itu animisme dan dinamisme. Itu keyakinan nenek moyang kita 1500 tahun yang lalu sebelum tarikh Masehi. Timbullah perkembangan dengan jalannya waktu. Maka mereka mulai membuat perkampungan hidup menetap. Itulah keadaan kita 1500 tahun yang lalu. Dengan perjalanan waktu di Indonesia ini, maka pada abad ke-7
mulai berdiri kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya di Palembang. Itu pengaruh dari India, agama yang datang dari India, agama Hindu. Sehingga pada waktu berdirilah kerajaan Sriwijaya. Dengan perjalanan waktu, agama Hindu masuk ke Pulau Jawa, maka di Pulau Jawa banyak kerajaan-kerajaan Hindu pada waktu itu. Zamannya Empu Sendok, zamannya Erlangga, dan lain-lainnya, sampai kepada kerajaan Singosari yang merupakan kerajaan yang beragama Hindu pada waktu itu. Disitulah perkembangannya. Sekitar tahun 1200-an masuklah Islam ke Indonesia. Maka Indonesia sebelum penjajahan Belanda itu diperintah oleh kesultanan-kesultanan. Sepanjang Sumatera sebelah timur itu kesultanan semua. Yang mengatur pemerintahan di daerah Kalimantan pun kesultanan, di Maluku pun kesultanan, Sultan Ternate, Sultan Tidore. Maka waktu itu sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Indonesia ini dikuasai oleh sultan-sultan, menunjukkan bahwa mayoritas Indonesia dipimpin oleh umat Islam. Kemudian sekitar tahun 1500-an masuklah Belanda mendarat di Banten, timbullah penjajahan Belanda yang ingin menguasai Indonesia ini. Belanda untuk menaklukkan sultan-sultan ini dengan cara belah bambu. Orang kalau membelah bambu, sebelahnya diinjek, satunya diangkat, setelah pisah bambu itu kedua-duanya dilempar. Itu politik teori Belanda menghancurkan kesultanan-kesultanan di Indonesia. Ada sultan yang dipuji-puji, diangkat oleh Belanda sehingga menjadi sekutu Belanda. Ada kesultanan yang diinjek. Itu teori Belanda dalam rangka menghancurkan kesultanan-kesultanan di Indonesia. Jadi Indonesia ini dipimpin oleh kesultanan. Di Sulawesi kesultanan Sultan Boni, di Kalimantan kesultanan Sultan Pontianak, dan banyak lagi kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur. Di Jawa juga dikuasai oleh kesultanan-kesultanan termasuk Sultan Agung, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena penindasan Belanda yang begitu kejam, apalagi setelah berdirinya VOC, Perserikatan Pedagang Belanda, pada tahun 1602, disitulah kekejaman Belanda mulai memuncak. Diadakan kultur stelsel, tanam paksa, yang menentukan orang bertani Belanda, dan hasilnya diangkut oleh Belanda. Kau harus tanam ini, kau harus tanam ini, kau harus tanam ini, sehingga para petani mengikuti Belanda dan hasilnya dibawa oleh Belanda ke negerinya. Dari kekejaman-kekejaman inilah akhirnya timbul perasaan bangsa Indonesia ingin merdeka. Tahun 1825 terjadilah perang yang disebut Perang Diponegoro. Itu permulaan perang melawan Belanda. Kemudian disusul peperangan. Terjadilah Gerakan Nasional Republik Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda pada tahun 28, itu menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian mereka terus melawan Belanda, dari tahun ke tahun, sehingga berakhirlah pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, seluruh anak bangsa Indonesia harus menyadari
bahwa negara Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda. Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Republik Indonesia dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta anak yang menjadi yatim, berapa juta wanita yang jadi janda karena suaminya gugur di medan perang. Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang ini, saya mengharapkan agar tahu sejarah bangsanya bahwa Indonesia dibangun di atas aliran darah dan air mata bangsa Indonesia. Mengapa mereka berjuang? Rela mati di medan perang, rela istrinya jadi janda, rela anaknya jadi yatim, karena mereka ingin bebas dari penjajahan Belanda yang menindas itu. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, agar seluruh kekayaan alam yang kita miliki dinikmati oleh bangsa Indonesia. Inilah tujuan kemerdekaan, untuk membentuk manusia bangsa Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Ini yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini. Maka pemimpin-pemimpin bangsa harus menyadari tujuan dari kemerdekaan ini. Kita selalu akan mencari pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama. Kita mencari pemimpin yang kriterianya siddiq, amanah, tabligh, fatwanah. Ini politik Islam. Dalam kepemimpinan politik Islam jelas, pemimpin itu harus siddiq, pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang bohong, bukan pemimpin yang pandai merekayasa pencitraan. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itu pemimpin bohong, pemimpin yang tidak boleh dipercaya. Siapa? Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan. Itu adalah suatu kedustaan publik yang tidak boleh kita biarkan. Cari pemimpin yang jujur. Ini dalam politik Islam. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Bukan hanya perkataannya, pidatonya yang berapi-api, tapi kenyataannya omong kosong. Bukan itu yang kita cari. Kita cari pemimpin yang adanya satu ucapan dan perbuatannya. Itu pemimpin yang jujur, pemimpin yang siddiq, yang menyampaikan kebenaran. Kami merdeka berjuang, ingin mempunyai pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, bukan pemimpin yang berkhianat, yang menjual kekayaan alam ini kepada bangsa asing, sehingga kekayaan alam tidak dinikmati oleh bangsanya sendiri. Justru kekayaan Indonesia dinikmati oleh bangsa-bangsa asing. Itulah pemimpin-pemimpin yang berkhianat terhadap bangsanya. Jangan menjadi pemimpin yang berkhianat. Semua kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini kelola pemerintah, oleh pemerintah sendiri. Jangan diserahkan pada investor asing. Kekayaan alam ini kelola sendiri oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Inilah tujuan kemerdekaan yang mereka rela menjadikan istrinya janda, mereka rela jadi anaknya jadi yatim, karena untuk kepentingan bangsanya. Cari bangsa yang amanah. Saya teringat pidatonya Bung Karno. Saya itu kalau pidato termasuk pengagum Bung Karno, walaupun saya bukan orangnya Soekarno. Tapi saya pengagum pidato Bung Karno. Presiden Soekarno pernah berkata kepada bangsanya, kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan saja kekayaan alam ini
sebagai celengan, sebagai simpanan untuk anak cucu, sehingga nanti kekayaan alam itu dikelola oleh anak cucu kita. Pesan Bung Karno, kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Itulah nantinya bangsa Indonesia. Mengapa menjadi ayam yang mati kelaparan di lubung padi? Mengapa menjadi itik yang mati kehausan di sungai? Karena kekayaan bangsa ini tidak dinikmati oleh bangsanya, tapi dinikmati oleh bangsa asing. Inilah pemimpin-pemimpin yang pengkhianat kepada bangsa Indonesia ini. Ini saya nyatakan ke generasi muda ini, agar betul-betul kita perjuangkan kemerdekaan ini sesuai dengan tujuan. Maka pemimpin yang kita inginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang kita inginkan pemimpin yang amanah, yang terpercaya, tidak mengkhianati rakyatnya. Kita mencari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Yang dikatakan dengan yang di lapangan tidak sama. Itulah pemimpin-pemimpin yang bohong. Mulutnya manis, tapi lihat di lapangan kayak apa. Kami menginginkan pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu transparan, menyampaikan laporan apa adanya. Kita menginginkan pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang menguasai baik politik nasional maupun politik internasional. Jangan memilih pemimpin yang plonga-plongo, tapi pilihlah pemimpin yang cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya dalam kesulitan-kesulitan, dengan pemimpin yang cerdas, insya Allah bisa mencari solusi untuk mengeluarkan kesulitan-kesulitan rakyatnya. Kita doakan, mudahlah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini menjadi pemimpin yang siddiq, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang tabligh, menjadi pemimpin yang cerdas, bukan pemimpin yang plonga-plongo, tapi pemimpin yang betul-betul mengerti persoalan rakyatnya, persoalan bangsanya, baik politik nasional dan maupun internasional. Ini kita harapkan. Maka seluruhnya dalam kesempatan ini saya berdoa, ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang jujur. Ya Allah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang tabligh. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang cerdas, yang mengerti persoalan bangsanya dan persoalan internasional. Ini harapan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami yang ada sekarang ini, sehingga kami dapat menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah barangkali kesempatan saya dalam memperingati 17 Agustus ini, memperingati sejarah bangsanya, bahwa Indonesia dibangun di atas aliran darah. Bangsa Indonesia dibangun di atas aliran air mata bangsa Indonesia. Maka yang memimpin bangsa sekarang harus hati-hati, kualat para pahlawan. Dan alhamdulillah, yang terbesar kontribusinya terhadap kemerdekaan ini, insya Allah umat Islamlah yang terbesar. Maka pemerintah harus tahu bahwa umat Islamlah yang terbesar kontribusinya terhadap negara ini. Subhanallah, subhanallah. Sering saya katakan, kalau saudara ingin tahu sejauh mana kontribusinya umat Islam terhadap kemerdekaan ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya minta bukan kuburan umum yang disensus. Alhamdulillah, seluruh kabupaten se-Indonesia mempunyai tanda
Taman Pahlawan. Di Bogor ada Taman Pahlawan, di Bekasi ada Taman Pahlawan, di Cianjur ada Taman Pahlawan, di Tegal ada Taman Pahlawan, di Pekalongan ada Taman Pahlawan, di Jawa Timur seluruh kabupaten mempunyai Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Datang ke Taman Pahlawan itu periksa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini fakta, bukan sekolah makmun omong kosong tanpa bukti. Buktinya jelas, kuburan Taman Pahlawan itulah. Dan seandainya tidak karena ulama, insya Allah NKRI tidak ada. Untuk menjelang kemerdekaan, Bung Karno membuat panitia 60 orang untuk mencari formatnya negara ini. Gagal, deadlock, tidak mendapatkan hasil. Akhirnya Bung Karno membuat 9 orang panitia untuk mencari formatnya negara ini. Di antaranya Bung Karno, Bung Hatta. Dari Katolik diwakili oleh A.A. Maramis, termasuk Kahar Mudzakkir, termasuk juga Pak Wahid Hasyim, termasuk juga Pak Yani. Ini semuanya 9 orang itu menggodok. Akhirnya terjadilah rumus yang disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak, baik nasionalis dan agamis, yang melahirkan perumusan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam tidak usah menjalankan. Saya ulang sekali lagi, bunyi kesepakatan ini, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini format yang diperoleh, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah ini yang sekarang sudah nggak tahu, yang muda-muda ini Piagam Jakarta ini cuman ngomong Piagam Jakarta. Apa Piagam Jakarta itu? Piagam Jakarta berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini jelas. Tanggal 17 Agustus ketika proklamasi dibacakan tadi itu, format negara masih berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Apa benar apa tidak mengatasnamakan Indonesia Timur, Allahu a'lam. Tapi kolonel Jepang itu datang kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi sendiri. Pecahlah negara ini jadi 2, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Maka tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Bapak Wahid Hasyim. Dia pulang ke Jawa Timur kalau dianggap persoalan sudah selesai.
Lalu pada tanggal 18 Agustus bermusyawarah, dicabut atau tidak dicabut 7 kata itu. 7 kata itu yang berbunyi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang harus dicoret dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata ini minta dicoret. Kalau tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Dalam keadaan yang genting semacam itu, supaya Indonesia tidak pecah jadi 2, demi NKRI, tokoh-tokoh Islam dengan rela berkorban mencabut 7 kata ini. Kemudian 7 kata ini diganti oleh kata-kata Maha Esa, lalu berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Itu tanggal 18 Agustus. Ini pengorbanan umat Islam. Seandainya waktu itu umat Islam, para ulama, para tokoh Islam tidak mau mencabut 7 kata ini, insya Allah NKRI tidak ada. Yang ada Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Ini satu pengorbanan. Sehingga Bung Karno pada bulan Juli ketika mengadakan dekret presiden, karena Dewan Konstituante, dewan yang akan membentuk undang-undang negara gagal, tidak bisa mengambil keputusan, maka Bung Karno datang dari Jepang langsung mengadakan dekret presiden. Apa kata Bung Karno? Negara Republik Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ini yang dilupakan oleh orang sekarang ini. Saya bangkitkan ini, saya buka rahasia ini. Bung Karno menyatakan bangsa itu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai, sekali lagi, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, maka hendaknya kita sekarang ini, mari kita hidupkan ajaran Islam ini, kita kembangkan, dan ini menjadi jiwa daripada bangsa Indonesia yang kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sejarah yang saya baca, bukunya di laci saya ada, cuman sudah koyak-koyak ya, karena sering dipegang, sering dibaca, sering dipegang, tapi saya simpan dengan baik tentang sejarah Piagam Jakarta ini. Inilah anak-anakku, maka mari kita yang sudah kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, mari kita seluruhnya hidup rukun, bangsa Indonesia yang pluralistik, hidup rukun antar umat beragama, hidup damai antar umat beragama. Ini yang diharapkan dalam negara yang pluralistik ini. Saling menghormati, saling menghormati antar umat beragama, tetapi tidak membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad, kafir. Itu jelas. Kalau toleransi, umat Islam tidak usah diajar. Umat Islam paling toleransi. Ayat-ayat Allah yang membuat kita toleransi. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah
Atuan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Ini saya katakan apa adanya dalam akidah Islam ini. Mari kita hidup rukun, hidup damai. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Sekali lagi, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita hidup toleransi, hidup rukun, hidup damai antar umat beragama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Jangan bermusuhan, hidup rukun, hidup damai dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ini anak-anakku yang selalu saya kembangkan tentang pluralistik. Alhamdulillah, tanpa saya suruh. Ini guru-guru ini, siapa yang nyuruh berpakaian kebangsaan ini? Ini semua guru, boleh lihat. Yang pakaian Betawi ada, berdiri. Yang berpakaian Melayu berdiri. Yang berpakaian Jawa, mana Ustadz berpakaian Jawa? Nah, berdiri. Yang berpakaian Kalimantan, termasuk Dayak, ada. Yang berpakaian Melayu, oh sudah. Nah, ini semuanya berpakaian daerah ini. Yang berpakaian Madura, ini dengan celuritnya. Nah, ini kita tunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Ini nanti dikira disuruh saya guru-guru ini. Saya nggak nyuruh. Itu kesadaran sendiri untuk menunjukkan pada para santri tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Pakaian mana yang belum saya sebut? Hah? Pakaian NTT berdiri. Mana yang belum saya sebut? Pakaian suku Dayak, pakaian Lampung, mana? Nah, ini lengkap. Ini namanya Yesus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu beraneka ragam, tapi satu bangsa Indonesia. Berbeda agama, berbeda suku, saling hormat menghormati, hidup rukun dan damai di Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi hendaknya kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Nah, inilah barangkali yang pantas 17 Agustus itu menceritakan sejarah bangsanya. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.